Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ardia Prayogi MHum selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam G beserta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Agustin dengan NIM 2120130 sebagai moderator sekaligus notulen. Dan tidak ketinggalan pula teman-teman saya kelompok 4 yang beranggotakan 1. Anis Saputri dengan NIM 2120120 sebagai pemateri keempat. Kemudian yang kedua ada Rosi Susilowati dengan NIM 2120123 sebagai pemateri kelima. Kemudian ada Zulaifa Afifah dengan NIM 2120126 sebagai pemateri kedua. Kemudian selanjutnya ada saya sendiri Ayu Agustin dengan NIM 2120130 sebagai moderator. Selanjutnya ada Vita Usfatul Jannah dengan NIM 2120131 sebagai pemateri ke-6. Kemudian ada Miftahul Awaliyah dengan NIM 2120136 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Tegar Dwi Wibowo dengan NIM 2120139 sebagai pemateri pertama. Oke, langsung saja kita buka diskusi pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja silahkan pemateri pertama memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Dwi Wibowo NIM 2120139 akan menjelaskan pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yakni khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa berarti jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti, sedangkan untuk kata ar-rasyidin berarti yaitu mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin berarti para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Pengertian Khulafaur Rasyidin atau khulafa atau bahasa Arabnya al-khulafatur rasyidin atau khalifah ar-rasyidin adalah 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus atau pengganti kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Khulafaur rasyidin ini dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Empat sahabat Rasul yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat atau yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Sekian, itu saja pengertian Khulafaur Rasyidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Awaliyah NIM 2120136. Saya menjelaskan mengenai Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar dipilih sebagai khalifah atau sebagai kepala negara, itu dipilih oleh para pemimpin umat Islam. Pada awalnya Abu Bakar merasa keberatan dipilih menjadi pemimpin kaum muslim.
Namun, kemudian Umar bin Khattab memegang tangan Abu Bakar sebagai tanda pembaiatan dan diikuti oleh sahabat Abu Ubaidah. Setelah kedua sahabat selesai, maka diikuti oleh seluruh sahabat yang ada di Sofiyah Bani Sa'idah itu, baik dari kaum Muhajirin maupun dari kaum Ansor. Khalifah Abu Bakar dalam menjalankan pemerintahannya, beliau bersifat sentral, yaitu dalam hal ini beliau mempunyai kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sepenuhnya berada di tangan khalifah. Meskipun demikian, dalam membentuk dan memutuskan suatu masalah, Khalifah Abu Bakar selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Apalagi jika terjadi sesuatu masalah, Abu Bakar selalu mencari hukumnya di dalam Al-Quran. Apabila dalam kitab suci tidak dijumpai atau tidak ditemukan pemecah masalah, beliau akan mempelajarinya dari cara Rasulullah SAW dalam menyelesaikan suatu perkara. Dan jika tidak ditemukan juga dalam hadis Nabi, maka beliau akan mengumpulkan tokoh-tokoh dari yang terbaik dan mengajak mereka untuk bermusyawarah. Yang diputuskan mereka yaitu setelah mereka pembahasan, diskusi, dan penelitian, beliau menjadikan sebagai suatu keputusan dan suatu peraturan. Lalu juga ada kebijakan umum di bidang ekonomi. Abu Bakar menerapkan praktik akad-akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip yang diajarkan Islam. Selama masa khalifah, beliau menerapkan beberapa kebijakan umum, antara lain yaitu yang pertama, menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Lalu ada tidak menjadikan ahli Badar atau orang-orang yang jihad dalam perang Badar sebagai pejabat negara. Lalu yang ketiga ada mengistimewakan ahli Badar dalam pembagian kekayaan negara. Lalu ada mengelola barang tambang atau rikas yang terdiri atas emas, perak, perunggu, besi, dan baja sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Lalu ada menetapkan gaji pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan masing-masing, serta tidak mengubah kebijakan Nabi Muhammad SAW dalam masalah jizyah. Selanjutnya yaitu pengumpulan Al-Quran. Ketika terjadinya perang Riddat, itu banyak sekali para penghafal Al-Quran yang terbunuh. Karena itu adalah orang-orang yang penghafal dari bagian-bagian Al-Quran. Umar bin Khattab itu sangat cemas. Jika bertambah lagi kematian, maka beberapa bagian lagi dari Al-Quran akan musnah. Oleh karena itu, Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar membuat suatu kumpulan Al-Quran. Nah, terus Khalifah Abu Bakar ini menyetujui sekaligus menegaskan kepada Zaid bin Sabit karena Zaid adalah orang yang paling bagus hafalannya. Abu Bakar memerintahkan pengumpulan naskah-naskah setiap ayat-ayat dari Al-Quran ini disimpan di Al-Kutab, yaitu para penulis atau sekretaris yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW pada masa hidupnya, serta menyimpan seluruh naskah di rumah janda Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Hafsah. Para ahli ini menyebutkan bahwa pengumpulan Al-Quran ini merupakan salah satu jasa yang besar dari Khalifah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar juga melakukan pendelegasian terhadap tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun di daerah. Misalnya untuk pusat, Abu Bakar menunjuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit sebagai sekretaris, dan Abu Ubaidah sebagai bendahara, sedangkan Umar bin Khattab sebagai hakim agung. Sementara itu, untuk daerah kekuasaan Islam
dibentuk seperti provinsi-provinsi, dan untuk setiap provinsi itu ada ditunjuk seorang amir. Untuk para amir ini bertugas sebagai pemimpin agama. Selain itu juga menetapkan hukum dan melaksanakan undang-undang, dengan kata lain sebagai hakim dan pelaksana tugas polisi. Amir juga diberikan hak untuk mengangkat pembantu-pembantunya seperti amil, khatib, dan yang lainnya. Dalam pertahanan dan keamanan, Abu Bakar itu mengorganisasikan pasukan-pasukan yang ada untuk mempertahankan eksistensi keagamaan dan pemerintahan. Pasukan itu disebarkan untuk memerintah stabilitas di dalam maupun di luar negeri. Di antara panglima yang ditunjuk yaitu adalah Khalid bin Walid, ada Zaid bin Sufyan, lalu ada Musanah bin Harisah, lalu ada Amr bin As, dan yang lainnya. Lalu Abu Bakar juga memperhatikan akulturasi perhitungan zakat. Hasil penghitungan zakat ini dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal dan berlangsung lalu didistribusikan seluruhnya pada kaum muslim. Khalifah Abu Bakar juga mengurusi dalam pemberian zakat, yaitu beliau menerapkan prinsip kesamarataan, yaitu dengan memberikan jumlah yang sama kepada sahabat dan tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya, karena menurut Abu Bakar dalam hal keutamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup itu adalah prinsip kesamaan atau lebih baik daripada prinsip keutamaan. Selanjutnya yaitu ibrah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, yaitu ada corak kepemimpinan beliau itu yang patut dicontoh, yaitu berjiwa bersih, jujur, serta demokratif. Beliau juga peduli terhadap keselamatan serta kesejahteraan umat Islam. Dalam 2 tahun kepemimpinannya, Khalifah Umar mampu menegakkan tiang-tiang agama Islam termasuk di luar Jazirah Arab yang begitu luas. Masa-masa yang merupakan waktu yang saling singkat bila dibandingkan dengan kepemimpinan khalifah-khalifah yang setelahnya. Meskipun demikian, beliau dapat disebut sebagai penyelamat dan penegak agama Islam di muka bumi karena sikap kebijaksanaannya sebagai kepala negara dan keta'awudannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta agamanya. Beliau juga dapat menghancurkan musuh-musuh yang mendorong agama Islam, bahkan dapat memperluas wilayah Islam ke tanah Arabia. Selanjutnya, saya Sulaifa Afifah dengan NIM 2120126 akan memaparkan sedikit tentang Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab atau Khalifah yang kedua ini, metode pemilihannya yaitu dengan usulan dari Khalifah terdahulu atau Khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Strategi kepemimpinannya yaitu yang pertama, membentuk departemen-departemen, yang kedua, memperluas wilayah, yang ketiga, kebijakan al-lazimi, yang keempat, membentuk jabatan kepolisian, yang kelima, membentuk Baitul Mal, dan yang terakhir, menetapkan tahun Hijriyah. Ibrah kepemimpinan dari Khalifah Umar bin Khattab. Corak kepemimpinan beliau yang patut dicontoh yaitu yang pertama, memberai terhadap yang hak, yang kedua, tegas terhadap kebatilan, dan yang terakhir, pandai berdiplomasi. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan dipilih melalui metode musyawarah dan kesepakatan para tokoh Islam. Strategi kepemimpinan beliau yaitu perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, membuat bangunan untuk mahkamah dan mengadili perkara,
pembukuan dan peresmian Mushaf Utsmani. Ibrah kepemimpinan beliau yang patut dicontoh dan diterapkan yaitu sifat keterbukaan dan demokrasi. Ali bin Abi Thalib. Metode pemilihan yang dipilih beliau yaitu mengenai usulan Zubair bin Awam bin Dahlan bin Ubaidillah. Strategi kepemimpinan yang beliau ambil yaitu mengenai menyelesaikan perpecahan di kalangan umat Islam, mengganti para wali di daerah-daerah yang diangkat oleh Utsmaniyah bin Affan, mencabut kembali tanah-tanah yang dibagikan oleh khalifah. Pada kepemimpinan Ibroh, corak kepemimpinan beliau yang patut dicontoh yaitu gagah berani, tangkas dan pandai bermain pedang. Seluruh potensi dipergunakan untuk mengatasi perpecahan dan kekacauan dalam negeri. Beliau dilantik menjadi khalifah dalam situasi yang kacau balau, akan tetapi beliau mampu menjalankan dan menyelesaikan roda tersebut. Ibrah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Corak kepemimpinan beliau yang patut dicontoh yaitu yang pertama, gagah dan berani, dan yang kedua yaitu tangkas dan pandai bermain pedang. Seluruh potensinya digunakan untuk mengatasi perpecahan dan kekacauan dalam negeri. Beliau dilantik menjadi khalifah dalam situasi yang kacau balau. Akan tetapi, ia mampu menjalankan roda kekhalifahannya dengan sangat bertanggung jawab dan kompeten.